Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat bertemu kembali dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Hari ini Kamis 28 Juli tahun 2022. Doa dan harapan saya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kiranya dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu menerima berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Sebelum kita sama-sama menerima sabda Tuhan, mari kita hampiri tahta Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan. Hanya karena bimbingan serta berkat-Mu saja, kami semua telah melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, dan Tuhan telah memberkatinya. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan meluangkan waktu untuk menerima sabda Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi hati kami, melembutkan hati kami, dan Tuhan beri mengerti di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami untuk menerima sabda Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini tertulis dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-11 ayat 25 sampai yang ke-35. Saya akan membacakan ayat yang ke-33 sampai yang ke-35. Bapak Ibu dipersilahkan untuk membaca dari ayat yang ke-25 sampai selesai agar Bapak Ibu mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam renungan pada malam hari ini setelah mendengarkan renungan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 11 ayat yang ke-33 sampai 35 demikian sabda Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap Bapak, Ibu, dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh percaya dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan kesaksian di dalam hidupnya yang disampaikan kepada jemaat di Roma pada waktu itu, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya oleh atau dari Tuhan. Baik kasih-Nya, baik kebesarannya, baik penciptanya. Dan apa yang ada itu hanya dari Tuhan. Nah, untuk itu Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perikop kita ialah pada malam hari ini penyelamatan Israel. Nah, kalau kita membaca ayat yang ke-28 mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang mereka. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma, tentu kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, bahwa penyelamatan Allah itu
ditujukan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi bangsa Israel menolaknya dengan berbagai alasan, dan mengenai Injil tentu bangsa Israel menolak. Karena apa? Karena juga bangsa Israel menolak Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini dari lahirnya, pekerjaannya, wafatnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Dan bangsa Israel tidak percaya. Tetapi kami percaya bahwa tidak seluruh bangsa Israel itu tidak percaya. Namun saya percaya ada juga bangsa Israel yang percaya. Karena itu sudah dinubuatkan Tuhan bahwa penyelamat itu akan datang dari Sion. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi pilihan itu datangnya dari Allah. Karena menurut nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya, itu bangsa Israel itu memang dipilih. Tetapi sekali lagi karena bangsa yang tegar tengkuk, mereka tidak menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, khusus di jemaat di Roma ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kamu mengikut Kristus, meneladani Kristus di dalam kehidupanmu, di dalam diberkati Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Itu jangan kamu merasa pandai. Iki lho nek ora aku ora iso. Tidak demikian. Itu kebalikannya. Karena Tuhan Yesus menghendaki siapa yang menjadi miliknya harus rendah hati di hadapan Tuhan. Dan itu dikehendakinya. Dan Rasul Paulus sudah mengakui di dalam imannya bahwa segala sesuatu itu hanya dari Dia, untuk Dia dan oleh Dia. Kemuliaan itu bagi Tuhan selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita bertambah teguh di dalam iman. Kata bertambah tentu tidak kurang atau tetap, tapi bertambah. Bertambah tiap hari iman kita itu di hadapan Tuhan, dan teguh itu tentu tidak akan goyah walaupun kita diterpa badai kehidupan di dunia ini seperti yang dikotbahkan Bapak Pendeta pada hari Minggu yang lalu. Nah, itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertambah teguh di dalam iman, dan kita mengakui bahwa keberadaan apa yang ada di dunia ini datangnya hanya oleh atau karena Tuhan. Untuk manusia yang percaya kepadanya tentu akan diberkati. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita membangun iman kita lebih percaya supaya kita dikenal Tuhan karena keberadaan kita, karena pelayanan kita, karena kerendahan hatian kita, karena ketaatan kita belajar semuanya agar kita dikenal Tuhan, dan kita tetap mengakui bahwa Allah adalah Allah yang sangat maha kuasa, Allah yang membuat kita heran semuanya karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kemuliaan bagi Dia untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena penyelamatan bangsa Israel juga dilaksanakan, karena itu juga nubuat Tuhan, dan teristimewa kepada bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan, termasuk kami semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini ya Tuhan. Melalui kuasa darah Kristus, Tuhan telah memilih kami, menebus kami, menyelamatkan kami, dan melalui kuasa Roh Kudus Tuhan akan bekerja senantiasa membangun kami untuk mengakui keberadaan Tuhan yang hidup, untuk kami mempercayai, mengimani Allah yang maha kuasa, maha segala-galanya yang kami terima dan kami percayai melalui Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak
kami manusia. Izinkanlah kami untuk belajar dan belajar menaati firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah disampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Selamat bertemu kembali dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.